Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang agen BOS Indonesia atau kelurahan BOSMAT, ya kan? Nah, saya perkenalkan, saya Sugeng dari inisiator BOS Indonesia, penggiat Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa. Oke, ya tentang BOSMAT. Oke, sebelum kita tentang BOS, kita pahami tentang apa itu BOS Indonesia. BOS Indonesia, BOSS ya, ini bisnis offline dan online sehat sejahtera. Jadi singkatan BOS inilah bisnis offline dan online sehat sejahtera Indonesia. Nah, BOS Indonesia ini adalah komunitas bisnis online dan offline yang dengan 10 bidang bisnis. Jadi ada bidangnya ada 10 ya. Dan komunitas ini bersifat inklusif, bukan eksklusif. Jadi lawan inklusif lah eksklusif. Kalau eksklusif itu khusus tersendiri, kita enggak, kita inklusif. Jadi bidangnya aja ada 10 bidang. Jadi kita cukup bisa sangat umum ya, cukup melibatkan banyak pihak ya. Oke. Nah, bidangnya apa aja? Yaitu dari 10 bidang itulah bidang digital, marketing dan bisnis online karena sekarang era pandemi ini harus semua serba online ya. Jadi kita harus menguasai betul digital ini, marketing ini suatu hal yang sangat penting untuk era sekarang ya. Kemudian pemasaran produk, kemudian jasa tenaga kerja, tour dan travel, edukasi, training pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis dan peternakan, kuliner dan kopi dan barista. Kopi dan barista ini mungkin yang menjadi fondasi kita karena kita memang banyak berbasic di kopi dan barista ya. Nah, bisnis kita, bosnya adalah bisnis dari hulu sampai hilir ya. Dari produksi sampai pemasaran ya. Hulu dan hilir penting, terutama hilirnya. Jadi kita bisa produksi kalau nggak bisa memasarkan juga jadi kendala. Maka bisnis hilir adalah menjadi uh, acuan utama. Maka nanti salah satunya adalah lewat agen bos desa atau bosmat. Nah, BOS Indonesia sinergis dengan program pemerintah yaitu ada Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa. Nanti untuk detailnya bisa ikuti edukasi tentang Germas dan GKN ya, dan SMK Bangun Desa nanti ya. Apalagi Germas penting sekarang era pandemi COVID. Gerakan Masyarakat Bersehatnya adalah dasar hukumnya Inpres nomor 1 tahun 2017. Nah, ya kan, ini penting sekali. Oke, nah apa tujuan BOS? BOS Indonesia ini adalah punya tujuan adalah sebagai edukasi dan praktek. Jadi tidak hanya kita bicara edukasi, praktek juga, ya kan? Karena ilmu bukanlah kekuatan, kekuatan ilmu yang dipraktekkan. Kalau nggak pernah praktek ya repot juga ya, gitu. Masyarakat ya, edukasi dan praktek masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai dengan regulasi aturan negara pemerintah atau NKRI. Jadi kenapa ini penting Bapak sekalian? Karena kita harus mengikuti regulasi negara. Karena era sekarang banyak sekali bisnis-bisnis yang ilegal, bisnis money game, bisnis-bisnis yang ingin cepat dapat duit dengan 4D, duduk diam dapat duit. Nah, saya kira tidak ada. Tetap sebuah bisnis kan tetap harus lewat kerja keras dan kerja cerdas ya. Jadi sekali lagi adalah sebagai wadah edukasi dan praktek bisnis online dan offline ya. Nah, agen bos desa atau kelurahan, ya kan? Apa? Nah, ini disebut dengan bosmat, ya kan? Nah, adalah, nah ini satu desa atau kelurahan itu satu agen, ya kan? Jika ada lebih dari satu, itu merupakan jaringan yang pertama. Jadi intinya ini menghargai ya sebuah rintisan ya. Jadi kita satu desa, kemudian satu agen. Ya, jika lebih dari satu merupakan eh, jaringan agen ke satu. Jadi menghargai rintisan yang pertama. Ya kan, jas merah, jangan lupa sejarah tentunya ya. Kemudian melayani apa? Bos Mati melayani reseller atau member. Nah, karena kita di Bos Indonesia punya namanya reseller yang member. Jadi kalau kita tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai pedagang, ya kan? Reseller atau member ya. Kemudian kedua, konsumen atau masyarakat. Ini masyarakat umum ya. Jadi kita selain melayani reseller, kita juga melayani konsumen atau masyarakat ya, konsumen langsung ya. Kemudian, nah yang lain adalah produk Bos Indonesia. Jadi kita layani adalah produk Bos Indonesia. Produk Bos Indonesia produk yang in out. Jadi ada produk yang lokal dari daerah setempat ataupun dari didatangkan dari luar. Jadi produk dari luar masuk, ada juga nanti produk yang dari dalam kita bawa keluar. Jadi kita produk komunitas. Nah, kemudian Bos juga melayani pendaftaran reseller atau member ya kan. Jadi inilah fungsi Bosmat ya. Nah, ini sederhana tapi kita jaringannya yang kuat ya kan. Oke. Itu kalian tanya, apa beda dengan Bosmat dan ya yang sekarang sudah ada di lapangan Kemanamat ya, dan Kemanamat ke Sinimat. Nah, saya sebut dengan kesana mat ke Sinimat ya.
Nah ini tentu ini ada perbedaan yang sangat kuat ya. Nah kalau bosmat lu modal relatif kecil, ya kita tahu kalau kemana-mana ke sinema tuh bisa sampai 500 juta, bisa lebih, bahkan ada 1 miliar untuk ini modal, kekuatan modal ya. Kalau kita nggak, kita modal relatif kecil, ya kan, masih kalau ini 500 juta ini jauh, ini nggak nyampe, mungkin cuma 10%-nya aja nggak nyampe ya. Kita kurang lebih cuma di bawah 20 juta ya, jadi cukup kecil. Nah, modal relatif kecil, kekuatannya lah di jaringan atau jamaah. Ya. Kemudian produknya produk komunitas, jadi produk kita lokal dan produk yang grup bos Indonesia. Nah, produk masyarakat. Nah, kalau ini tentu modal besar, kekuatan kapital, jadi kekuatannya di modal, dia show off-nya, jadi dia tokonya besar, mewah dan sebagainya. Produknya adalah monopoli, produk yang benar-benar dari dia kendalikan, ya kan. Jadi kadang-kadang ada sebuah toko kesana kesini di desa A, anggap aja desa Sukajadi, produk Sukajadi tidak ada di situ, berarti dia memang memasarkan produknya dia saja ya, yang mengikuti regulasi dia, kan gitu. Secara nggak langsung disebut dengan monopoli. Nah, agen bos desa atau kelurahan atau bosmat, nah ini yang menarik, yang membedakan dengan yang lain adalah apa? Nah, kita ada dua, yaitu ada investor atau pemodal yang sebagai bapak ibu angkat, ya kan, dan pengelola. Pengelola ini ada dua. Jadi kalau tadi di Kementerian Keseniman orang cenderung karyawan saja, kalau kita enggak, kita pengelola ya. Ini masyarakat nanti dan tim bos, ya kan, nanti ada sebagian masyarakat dijadikan tim untuk mengelola ya, bersama kita tim bos ya. Nah, investasi adalah apa? Berapa besarnya investasi? Program Bapak Ibu angkat ini cukup terjangkau, itu dengan 25 orang reseller yang nanti kita didik ya, karena sebagai tim penggerak tentu kita harus ada marketing yang kuat, yaitu dengan 25 orang 3,75 juta ya kan. Kemudian agen untuk stok produk adalah 10 juta. Jadi total 13.750.000. Jadi cukup terjangkau ya, 13.750.000 ya. Nah, untuk nanti kerjasamanya bisa dengan kerjasama dengan masyarakat tadi ya. Ini tokonya bisa toko masyarakat biasa, nanti tinggal kita kerjasamakan saja ya. Jadi kita kekuatannya adalah sekali lagi kekuatan jaringan pemasarannya ya. Toko kecil tapi jaringannya kuat. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, pola kerjasama, nah ini yang menarik Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pola kerjasama win-win solution. Jadi gini, karena kita bosmatnya adalah pola kerjasamanya adalah apa? Nih, jangka waktu penggunaan modal 6-9 bulan, dari 13.750 itu gimana dalam waktu 6-9 bulan udah balik modal, ya. Target sih pengembalian kita 6 bulan, ya, paling lama 9 bulan, ya. Kemudian, nah, terus bagi hasilnya gimana? Bagi hasil untuk pemodal sama pengelola. Nah, kalau pemodalnya saya tetap ingin dapat untung lah ya, kurang lebih 5% per bulan, maka nanti setelah balik modal, bagi hasilnya 20, 80, 20 untuk pemodal awal tadi, 8% untuk pengelola, ya kan? Kalau dia, oke, saya akan 0% per bulan, jadi saya nunggu balik modal dulu, setelah balik modal selesai, tentu setelah modal dikembalikan, nanti saham berikutnya adalah bagi hasilnya, kepemilikannya lah 40 60 ya kan. Ini bagi hasil pengelola tadi ya, yang pertama tadi 80 ya. Kalau yang pemodalnya minta bulanannya bagi hasil, kalau enggak maka pengelola dapat 60, ini 40 ya. Jadi ini ada yang pertama. Jadi intinya adalah apa Bapak sekalian? Nah, nanti berdasarkan kesepakatan, nanti tentu ada kesepakatan, berita acara kesepakatannya. Intinya apa Bapak sekalian? Jadi kita bosmat ini dibangun bersama-sama. Jadi bukan seperti yang toko sebelah kemana-mana ke sini yang hanya kekuatan kapital saja. Kalaupun kerja cuma karyawan aja, gini tidak. Kita sebagai pengelola yang nanti suatu saat bisa juga memiliki bosmat itu sendiri. Bosmat nanti yang memiliki siapa? Yang pemodal juga masyarakat juga yang ikut mengelola. Jadi ini menarik. Jadi kepemilikan, jadi rasa memilikinya cukup tinggi ya. Nah, coba sekalian, intinya adalah apa? Yuk bosmat, ya kan, nanti sinergi dengan program tadi pemerintah, gerakan kewirausahaan nasional, tentu adalah win-win solution, sama-sama untung, success by design. Jadi keberhasilan itu harus direncanakan, dilakukan secara bertahap, dievaluasi secara juga kontinu, diniatkan baik, dan diiringi doa. Oke, Bapak sekalian,
Silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang tertarik menghubungi yang memberikan video ini. Jadi intinya apa Bapak sekalian? Bosmat memberikan solusi ya, win-win solution ya. Nanti kalau ingin detailnya nanti bisa menghubungi yang ngasih video ini karena kita akan lebih jelaskan dengan tentu kita harus temu darat karena nanti ada beberapa kesepakatan yang kita lakukan bersama. Oke, Bapak sekalian, Indonesia maju, Indonesia sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.